Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang decision. Biasanya menggunakan perintah if ya. Nah, decision ini digunakan untuk memilih. Jadi program akan memilih sesuai dengan pilihan yang diberikan. Misalnya, mungkin Anda pernah waktu di Excel atau waktu Anda memasukkan data-data waktu online, misalnya masukkan nilai Anda berapa. Kalau 100 dapat A, kalau 80 dapat B+, kalau 90 A-, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan decision. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat flowchart nilai. Saya menggunakan software draw.io. Di sini kita mulai, lalu masukkan angka. Oke, di sini kita angka, lalu dicek. Nah, ini namanya decision. Bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah angka lebih kecil sama dengan 50? Jika ya di sini berarti dia gagal, selesai. Kemudian di sini kalau dia ini kita kasih n no, jika selain ini berarti dia akan lebih besar daripada 50, maka dia tulis sukses atau lulus gitu. Selesai. Nah, ini yang disebut dengan decision. Nah, bagaimana cara membuatnya di dalam Python? Oke, langsung saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya di sini. Syarat-syarat Python dan pernyataan if. Jadi bahasa pemrograman kebanyakan menggunakan if ya, seperti ini. Bisa menggunakan tanda sama dengan. Ingat, sama dengannya ada dua untuk membandingkan ya. Apakah A sama dengan B? Nah, maksudnya equals itu sama, not equals tidak sama, less than artinya lebih kecil, less than or equal itu artinya lebih kecil sama dengan, greater than lebih besar, greater than or equal itu artinya lebih besar sama dengan ya. Ingat di sini untuk sama dengannya ada dua. Beda ya, kalau sama dengan satu itu adalah assignment. Di sini ingat di sini ada cara menuliskannya atau aturannya if variabel operator lalu variabel lagi titik 2, jangan lupa ya, titik 2, lalu kita apa yang kita inginkan. Jadi seperti ini yang tadi kita lihat. Jadi kalau di sini berarti pernyataannya apakah angka lebih kecil sama dengan 50, berarti langsung kita tulis ya, kalau pakai notepad ya, notepad. Nah, kita bisa pakai notepad misalnya, berarti kalau seperti ini, apakah angka ini, berarti if angka kecil sama dengan 50, kalau ya mau ngapain, tulis apa. Jadi kita ingat ya, di sini harus kasih spasi atau tab. Nah, seperti ini. Di sini udah cukup sebetulnya. Nah, di sini kita print gagal. Nah, kemudian kalau
tidak, ya kali ini kan sama dengan ini. Apakah angka lebih kecil sama dengan 50? Jika iya maka cetaklah gagal. Jika tidak, berarti ke sebelah sininya. Jika tidak itu else ya. Jika tidak, else titik 2, lalu print sukses atau lulus. Nah, kita coba saja ya di sini. Kita copy lalu masukkan ke sini. Kita paste. Ini biasanya akan salah. Ctrl S. Kita jalankan. Ini ternyata angka belum ditentukan ya. Nanti angka misalnya kita kasih angka 50. Kita save. Lalu kita jalankan. Angka is not defined ya. Ini adalah nilai tapi bukan variabel. Kita kasih variabel dulu. Seperti ini kita jalankan. Gagal kenapa? Karena angka 50. Apakah 50 lebih kecil sama dengan 50? Ya. Karena memang masuk ke sini, maka dia tulis gagal. Coba kita masukkan 70. Ya. Ctrl S lalu kita jalankan. Sukses. Kenapa sukses? Karena dia tidak termasuk gagal. Kan tidak masuk ke sini, maka jika tidak, ini else, ada else. Jika tidak, maka print sukses. Ya. Jadi kalau kita lihat ini angka 70. Anda bisa nyoba dengan angka-angka lain-lain. Tapi ingat harus didefinisikan terlebih dahulu. Jangan sampai tidak, nanti akan muncul angka pesan kesalahan. Ya. Tadi saya bilang di sini harus beri spasi atau tab ya. Coba kita seperti ini. Apa yang terjadi? Kita jalankan. Ini banyak tuh ya. Ada pesan kesalahan. Print gagal. Ini dia minta blok yang ada indented ya, artinya minta diberi tab seperti ini. Kita jalankan. Ini juga salah, kenapa? Ini yang ini juga tidak ada. Ini apa? Indentasinya. Nah, ini harus seperti ini. Ctrl S, lalu kita jalankan. Sukses. Ya, ini seperti ini. Ya. Ingat, Anda harus benar-benar memahami di sini ya. Bukan hanya sekedar mengetik program, tapi yang paling penting adalah memahami jalannya program di sini. Ya, ini program sederhana tapi panjangnya seperti ini. Saat masukkan angka berapa? 50, 70, 90, 30 atau 100. Lalu dicek di sini. Ini sama dengan if ya, maksudnya di situ langsung if angka lebih kecil dari 50, jika ya tulis gagal, jika tidak ini else ya. Ini jika iya, jika tidak itu else sukses. Coba kita cek lagi. Ya, ingat. Jika angka lebih kecil sama dengan 50.2, ini harus diberi paling tidak sejajar dengan ini ya. Print gagal. Jika tidak print sukses ya.
Anda harus sering-sering menggunakan flowchart untuk lebih memperjelas arah pembuatannya ya, supaya Anda bisa mengerti ini ada di mana. Ini kan hanya untuk 2, Pak. Bagaimana jika lebih dari 1, misalnya masukkan angka, maka dia akan nilai A, B, C. Itu gimana caranya? Berarti kita pakai elif. Else ini diletakkan paling bawah ya. Ini saya sudah membuat apa namanya, flowchart. Kita buka ya yang ini. Nah, ini lebih panjang lagi. Nah, di sini Anda lihat ini sama, start, masukkan angka, apakah angka lebih kecil sama dengan 50? Jika ya, maka nilai sama dengan D. Jika tidak, tanya lagi, apakah angka lebih kecil sama dengan 5? Jika ya, maka nilai C. Jika tidak, tanya lagi, terus sampai dia mencapai A ya. Yuk, kalau ini menggunakan elif ya. Kalau elif gimana cara pembuatannya? Langsung saja kita masuk ke sini ya. Kita menggunakan elif ya. Jadi ingat, else letakkan paling belakang karena ini pilihannya hanya ada 2. Artinya jika iya atau tidak. Jika iya ke sini, jika tidak ke sini. Tapi kalau elif, jika iya ke sini, jika tidak, tanya lagi. Itu terus menerus. Nah, ini coba kita buat elif ya. Ini berapa tadi? Kita cek di sini 6577 ya. Angka kecil sama dengan 65,2. Ini berarti D, ini C ya. Ini elif lagi. Ini print B. Nah, ini kita coba pakai elif dan else, ini kan berarti nggak ada lagi. Ya kan, berarti kita bisa di sini kita lihat beliannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Elif angka kecil sama dengan 100. Print A. Atau mau langsung else, ini kita coba semua ya. Kita Ctrl C, kita lakukan ke sini. Ini angkanya 70, berarti dia ada di, harusnya nilainya B ya. Kita coba. Oh, B ya, benar.
karena dia lebih kecil sama dengan 75. Kalau dia lebih kecil, ini kan seperti ini ya, B. Kalau kita ini elif seperti ini, kalau kita langsung else gitu, kalau S biasanya nggak usah diikuti dengan apa namanya, condition atau syarat-syarat. Nah, else saja, berarti yang terakhir. Kalau sudah ada DCB berarti adanya adalah A ya. Kita coba. Ya, masih tetap B. Kalau kita isi 90, kan dia ngecek apakah angkanya lebih kecil dari 50, tidak. Dia berarti bukan D. Lalu dicek lagi apakah angkanya lebih kecil dari 5, tidak. Berarti bukan C. Apakah angkanya lebih kecil sama dengan 75? Tidak, ternyata bukan B. Kalau gitu, dia adalah A. Ini harusnya nilainya adalah A. Kita coba apakah betul? Iya, ternyata benar ya. Jadi seperti itu saudara-saudara, bisa ditulis elif. Kalau elif Anda nulis elif berarti harus ada condition atau syaratnya ya. Kalau elif ini kita copy, kita 100, ini juga hasilnya insya Allah sama. Kita coba. Iya, tetap ya. Jadi silakan Anda bagaimana, tapi biasanya yang terakhir adalah else karena tidak ada lagi. Ini berarti masih bisa mungkin A plus, A plus plus, A plus 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 gitu ya. Misalnya biasanya itu cukup A ya. Berarti ini yang terakhir adalah ini else bisa, elif juga bisa. Jadi bisa Anda lakukan ya. Ingat jangan lupa ini ya bentuknya. Ini adalah seperti ini. Ini adalah apa namanya? Flowchart dari program yang seperti ini. Ya. Dimasukkan angka, angkanya apa dicek lagi, nanti dicek lagi, cek lagi dan seterusnya. Ini ada probability mengecekkan 1, 2, 3, 4. Ya. Ini bisa dibuat seperti ini atau seperti tadi, kalau else berarti dia langsung, jika tidak langsung A, berarti tidak perlu menggunakan ini. Bisa seperti itu. Intinya hasilnya akan sama ya. Ini program membuat flowchart ini gratis, bisa Anda download ya. Oke, saudara-saudara, itu dulu mengenai decision. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.